Supaya beban yang diterima oleh pondasi tersebut rata, maka perlu adanya slope ya. Di sini nih, ya ini yang sedikit terlihat abu-abu ini sahabat PU. Ini adalah slope. Nah, supaya sampainya ke dalam pondasi itu rata, diratakan dengan adanya slope ini sahabat PU. Satu ya fungsi slope. Yang kedua, jadi ini titik ini itu adalah ini sahabat PU. Nah, ini ya. Ini slope kita ya. Tuh, jadi semua pondasinya itu tuh terikat. Jadi struktur itu memang bagusnya begitu ya. Jadi saling tarik menarik. Dia tidak masing-masing, bergotong royong lah ibaratnya begitu dalam menyangga konstruksi sebuah rumah. Halo sahabat PU, kembali di channel Nugroho PU, channel yang membahas tentang bangun rumah dan renovasi rumah. Semangat membangun untuk sahabat PU semua. Saat ini saya sedang berada di lokasi proyek renovasi rumah 2 lantai, namun kami tetap bangun rumah dari nol ya. Jadi di area belakang ada sisa lahan kurang lebih ukuran 6 kali 8 meter. Kita bangun full 2 lantai dengan atap rooftop sahabat PU. Jadi kita mulai dari pekerjaan pondasi. Nah, sayangnya pada saat proses pengecoran pondasi, footplat dan juga slope itu pas saya tidak ada di lokasi, jadi tidak bisa menyampaikannya secara langsung ya, aktual prosesnya step by stepnya seperti apa. Namun nggak ada salahnya juga, jadi nggak ada kata terlambat juga ya untuk share ke sahabat PU semua. Kita akan tetap membahas terkait dengan pondasi footplat dan juga slope yang kita pakai di proyek ini sahabat PU. Jadi bisa dipastikan di setiap kolom struktur itu di bawahnya pasti ada pondasi footplat sahabat PU. Di sini ada 1 titik ya, kemudian di area ini terdapat 4 titik ya, 1, 2, 3, 4. Kemudian di area ini juga ada 4 titik, 1, 2, 3, 4. Di area ini ada 2 titik nantinya. Nah, itu masing-masing terdapat pondasi footplat di bawahnya. Pondasi footplat adalah salah satu jenis pondasi yang menyalurkan beban ke dalam tanah secara terpusat. Jadi beban yang diterima oleh kolom ini diterusin ke bawah itu melalui pondasi footplat tersebut. Nah, supaya beban yang diterima oleh pondasi tersebut rata, maka perlu adanya slope ya. Di sini nih, ya ini yang sedikit terlihat abu-abu ini sahabat PU. Ini adalah slope. Slope ini tujuannya adalah untuk meratakan beban yang diterima oleh kolom. Ya, ibaratnya beban yang diterima oleh kolom ini itu lebih kecil jika kita banding dengan beban yang diterima oleh kolom ini. Nah, supaya sampainya ke dalam pondasi itu rata, diratakan dengan adanya slope ini sahabat PU. 1 ya fungsi slope. Yang kedua, slope juga berfungsi menjadi tatakan atau penyangga pasangan dinding di atasnya. Contohnya ini nih, dinding existing ini sudah pasti di bawahnya terdapat slope. Jadi slope juga menjadi topangan atau penyangga dinding di atasnya. Kedua ya, yang ketiga, fungsi slope itu adalah untuk mengikat antar kolom satu dengan kolom yang lainnya. Jadi titik-titik kolom yang terpisah-pisah ini itu kan terpisah-pisah, supaya dia unity, dia gabung jadi satu, saling tarik-menarik satu dengan yang lainnya, maka digabungkanlah, diikatlah dengan slope ini. Seperti itu sahabat PU. Jadi
struktur yang berbentuk seperti balok, arahnya juga sama kayak balok, namun posisinya ada di bawah, dekat dengan pondasi. Terkadang dia terpendam di dalam tanah, terkadang dia naik di atas permukaan tanah. Itu yang dinamakan dengan slope. Jangan disebut dengan balok ya sahabat PU ya. Kalau yang ada di atas itu juga jangan disebut juga dengan slope atas. Kalau yang sudah di atas itu ya penyebutannya dengan balok sahabat PU, seperti itu. Nah, lalu sistem seperti apa kemarin yang dilakukan oleh timnya Pak Nugroho pada saat proses pengecoran? Pertama, digali dulu pondasi footplatnya ya, yang videonya sudah ada pada kesempatan sebelumnya. Sahabat PU bisa cari di koleksi video saya ya. Jadi tiap titik pondasi footplat itu di titiknya masing-masing dicor masing-masing juga ngecornya sahabat PU. Nah, ketika pondasi itu sudah dicor, kemudian di atasnya itu ada kaki pondasi ya. Nah, kaki pondasi tersebut itu biasa juga disebut juga dengan pedestal sahabat PU ya. Jadi pedestal itu adalah kakinya pondasi footplat. Ukurannya sama dengan kolom yang berada di atasnya. Jadi antara pondasi footplat tapaknya itu dengan slope itu ada jarak ya sahabat PU ya. Itu yang dinamakan juga dengan pedestal sahabat PU. Nah, di atasnya pedestal, setelah pedestal masing-masing dicor, kemudian digabungkan pondasi satu dengan yang lainnya atau kolom satu dengan yang lainnya itu digabungkan dengan slope. Barulah kita pasang begesting ya, begesting seperti ini nih. Nah, ini bekas begesting pengecoran slope kami. Itu ada sisa-sisa semennya kan. Nah, ini kemarin dipakai untuk pengecoran slope sahabat PU. Di sisi kiri dan kanannya, contohnya ini ya. Nah, ini dia nih. Di sisi kiri dan kanan ini diapit oleh begesting, kemudian kita langsung cor sahabat PU ya. Dan slope ini kita pakai slope gantung. Jadi tidak terdapat pondasi batu kali di bawahnya ya. Kalau dulu konstruksi itu sering terdapat batu kali. Namun saat ini batu kali itu cenderung ditinggalkan. Jadi lebih memakai struktur slope gantung seperti ini. Jadi dia menggantung tanpa ada topangan di bawahnya, tanpa ada pondasi batu kali, unstamping dan lain sebagainya itu ya, itu nggak ada. Slope gantung yang kita pakai. Nah, lalu berapa dimensi slope dan juga pondasi yang kita tanam di sini sahabat PU? Ya, kita langsung pelajari dari gambar kerjanya aja. Ini mohon maaf banget nih, pada saat pengecoran posisi memang sudah sedang tidak ada di lokasi ya. Jadi kita bahas dari sini aja ya. Nah, posisi begini nih. Jadi ini titik ini itu adalah ini sahabat PU. Nah, ini ya. Kemudian ini dia nih. Titik ini. Nah, ini sahabat PU adalah ini. Oke, jadi jenis pondasi yang kami pakai itu ada dua ya, yaitu FP1 ini lebih besar pondasinya, jumlahnya ada 5 ya. Ada 6 jumlahnya. 1 2 3 4 5 6. Ini pondasinya lebih gede. Kenapa lebih gede? Karena di atapnya nanti itu pakai atap rooftop. Jadi struktur kami itu direncanakan untuk konstruksi 3 lantai sahabat PU, walaupun aktualnya hanya dibangun untuk 2 lantai. Nah, FP2 atau jenis pondasi yang kedua yang jumlahnya hanya ada 1 2 3 4 5, ini lebih kecil ya. Nah, yang besar ini ukurannya 80 x 80 ya. Kemudian yang pondasi yang kecil ini, footplat yang kecil ini ukurannya adalah di 70 x 70 cm sahabat PU. Ya, tebalnya di 250 sahabat PU. Kemudian titik-titik pondasi ini di ruangan atau di lahan 6 x 8 meter ini digabungkan dengan slope. Nah, ini dia nih. Nah, ini slope kita ya. Tuh, jadi semua pondasinya itu tuh terikat. Jadi struktur itu memang bagusnya begitu ya. Jadi saling tarik menarik, dia tidak masing-masing, bergotong royong lah ibaratnya begitu dalam menyangga konstruksi sebuah rumah ya. Tuh, jadi yang warna merah itu adalah slope-nya, kemudian ini adalah slope-nya. Jadi kita bikin slope seperti ini yang warna merah, yang menghubungkan antara kolom satu dengan kolom yang lainnya, atau yang menghubungkan antara pondasi satu dengan pondasi yang lainnya. Oke, saya pikir demikian ya bahasan mengenai review
hasil pekerjaan ya, hasil pekerjaan tentang fondasi, footplat dan juga slope yang kebetulan sudah selesai dicor ya. Nah ini nih terlihat nih, ini ada slope-nya nih, di situ juga ada slope, tuh slope. Pokoknya yang setiap ada kolom ini dihubungin satu sama lain dengan slope sahabat PU. Tuh, ini juga ada slope ya, tuh slope yang menghubungin antara kolom ini dengan kolom yang lain. Baik, semoga menginspirasi sahabat PU, semangat membangun.